Hai teman-teman, kenapa sih kita diajari dari kecil buat selalu ngucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai ngapa-ngapain? Yaitu seperti pas mau makan, mau belajar, atau bahkan pas mau main game. Ternyata mengucapkan kata Bismillah itu bukan cuma kebiasaan biasa. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapetin kalau kita selalu memulai segala aktivitas dengan menyebut nama Allah. Di balik kata Bismillah itu ada makna yang dalam banget dan banyak banget manfaatnya untuk kita semua. Bismillah adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan Bismillah, kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekilas terasa sederhana dan mudah untuk diucapkan. Seperti dikutip dari Tribun Jabar, kehebatan makna dari membaca Bismillah itu membuat 1000 malaikat memuliakannya karena khasiatnya yang luar biasa untuk mewujudkan keinginan seseorang yang berdasarkan kebaikan dan kebenaran. Dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, terdapat unsur mendoakan dan memberkati serta membawa kebaikan bagi setiap umat muslim yang mengucapkannya. Malaikat Jibril pun memuliakan kata Bismillah sebagai ucapan yang mendatangkan kebaikan, yaitu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan hati. Jibril ketika datang kepadaku yang pertama kali, diucapkannya dan diberikan kepadaku adalah kata Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Da'arul Qutni serta Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hal ini membuktikan bahwa malaikat Jibril memakai kata Bismillah sebagai sikap sopan dan santun dan sikap memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perilaku tersebut seharusnya ditiru oleh semua makhluk di bumi. Selain malaikat yang memuliakan kata Bismillah, ternyata semua isi bumi termasuk gunung-gunung yang nampak diam, ternyata ikut mengucapkan juga dengan penuh kemuliaan sebagai tanda kata Bismillah adalah pembawa kebaikan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keikhlasan dan keyakinan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunung-gunung yang ada di dekatmu akan bertasbih. Namun sayangnya, tak seorang pun yang bisa mendengarnya. Kehidupan manusia tidak ada yang luput dari yang namanya aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang bertujuan agar tercapai kebutuhannya dan mencapai kesuksesan. Entah di bidang perniagaan, pertambangan, perindustrian, hiburan, politik, dan lain sebagainya. Biasanya mengharapkan jalan yang mudah dan tidak mendapat halangan, termasuk karena godaan setan atau terkena musibah, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang saat keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka engkau telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah pula dicukupkan kebutuhanmu. Dan jika telah diberi perlindungan dan penjagaannya, maka godaan setan pun akan menyingkir, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Ada 41 manfaat yang maha dahsyat dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim jika diucapkan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai benteng dan perisai dari serangan penyakit menular atau dari serangan radikal bebas yang dihasilkan dari lingkungan alam. Yang kedua, dapat mengelabuhi atau menutup penglihatan orang yang bermaksud jahat atau orang-orang yang tidak menyukai diri kita. 3. Sebagai penarik pelanggan bagi para pedagang atau orang-orang yang berhubungan dengan bidang penjualan atau perniagaan. Yang keempat, dapat menyembuhkan tubuh yang sedang keracunan. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Dan yang kelima, menyingkirkan kejahatan yang tidak terlihat seperti sihir, tenung, atau tipu muslihat yang
mengarah pada perbuatan fitnah. Yang keenam, mendapatkan pertolongan yang tidak terduga, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendapatkan sebuah masalah, tapi tiba-tiba kita dapat mengatasi masalah itu. Nah, itulah pertolongan yang tidak diduga-duga yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang tidak kita sangka sebelumnya. Kadang-kadang kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari merasa tidak cukup atau merasa khawatir. Jangan-jangan kita tidak dapat melakukan sebuah pembayaran ataupun membayar hutang. Tapi dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan mencukupinya. Kemudian yang kedelapan, dapat menenangkan hati dan merupakan cara agar hati tenang dan pikiran yang sedang gelisah. Pada saat gelisah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hilanglah gelisah kita. Kita akan menjadi tenang. Apalagi jika kita mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, dapat menjaga tubuh dari serangan mimpi buruk ketika malam atau godaan setan yang masuk dalam mimpi tersebut. Yang kesepuluh, dapat meningkatkan wibawa dan nama baik di depan orang banyak atau publik. Jadi ketika kita mau tidur, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat melakukan sesuatu, misalnya saja kita sedang berpidato atau sedang menghadapi orang banyak, kita harus memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hal itu dapat meningkatkan wibawa dan nama baik kita. Serta ketika kita tidur, kita tidak mimpi buruk. Yang ke-11, mencegah kita dari musibah atau bencana alam, di mana kita akan diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, dapat menghindarkan kita mendapat serangan kejahatan yang tak terduga, misalnya perampokan, penculikan, penghujatan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang ke-13, meluruskan jalan pikiran ke arah kebaikan atau selalu berpikir positif. Jadi jika kita melakukan sesuatu dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah pikiran kita yang tadinya akan melenceng menjadi lurus kembali. Yang ke-14, membuat seseorang lebih sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ke-15, melunturkan kesombongan, keangkuhan, ketamakan, dan kedengkian seseorang. Yang ke-16, mencegah seseorang terjebak godaan setan karena dendam masa lalu. 17, menurunkan kadar emosi yang sedang meningkat karena sedang marah dengan seseorang. 18, mendapat penjagaan dan perlindungan oleh malaikat dari serangan dan godaan setan ketika suami istri sedang bersetubuh. Yang ke-19, dapat menyadarkan orang yang kesurupan atau dimasuki roh jahat atau jin. Jika kata Bismillahirrahmanirrahim diucapkan dengan tulus sebanyak 41 kali, maka insya Allah roh atau jin jahat itu akan keluar. Kemudian yang ke-20, dapat menyadarkan hati pada penguasa yang serakah, curang, dan zalim pada kaum kecil. Jika kata Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali diucapkan. Nah, jadi ketika kita mempunyai pemimpin yang zalim atau curang, sebaiknya kita kirim dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali. Yang ke-21, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Yang ke-22, dapat mendapatkan kelimpahan ikan di laut oleh para nelayan jika sebelum berangkat memancing mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. 23, dapat melancarkan proses persalinan bagi ibu hamil yang rajin mengucapkan kata Bismillah selama masa kehamilannya. Yang ke-24, untuk keselamatan pada perjalanan jauh atau ketika berangkat kerja. Yang ke-25, dapat membuang rasa benci atau ragu-ragu
untuk berbuat kebaikan pada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebenarnya, orang tersebut pernah menjolimi kita. Yang ke-26, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan tidak takut membongkar kebenaran. Jadi, kita tidak menyembunyikan sesuatu yang kurang baik. Yang 27, dapat membuat seseorang selalu teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan susah ataupun senang. Kemudian yang ke-28, terhindar dari perbuatan yang musyrik dan mengandung unsur ilmu hitam dan kemunafikan. Ke-29, terhindar dari gunjingan orang-orang yang penuh dengan iri atau dengki. 30, dapat meningkatkan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri, melainkan selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat-malaikatnya. Yang ke-31, menjadikan apa yang kita lakukan menjadi lebih berkah. 32, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau minum, menjadikan apa yang dimakan dan diminum menjadi lebih berkah. Yang ke-33, dapat mendatangkan pahala dan kebaikan pada diri sendiri dan orang-orang yang ada di dekat kita. Yang ke-34, membuat doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terus dipanjatkan dengan hati yang tulus ikhlas, maka kita akan terkabul atas semua doa-doa kita. Kemudian yang ke-35, dapat menjadikan pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih mudah dan lebih cepat selesai tanpa ada keluhan serta tanpa ada ganjalan atau halangan. Yang ke-36, dapat menyingkirkan rasa keputusasaan seseorang sehingga terhindar dari godaan setan untuk melakukan bunuh diri. Ke-37, dapat menyembuhkan penyakit egois dan ingin menang sendiri. Ke-38, dapat melemahkan pikiran yang menimbulkan dosa seperti sifat curiga, menuduh, menggunjing keburukan orang dalam hati, menghujat orang dalam hati, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun kita menuduh, menggunjing dalam hati, itu adalah perbuatan yang dosa. Jadi dengan membaca bismillah, kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Yang ke-39, dapat melancarkan musyawarah untuk pencapaian kata mufakat atau kata sepakat tanpa adanya pertikaian. Ke-40, dapat mencegah seseorang menjadi lupa atau hilaf. Seringkali kita lupa akan melakukan sesuatu, padahal baru saja kita bicarakan. Dengan banyak membaca bismillah, insya Allah kita tidak akan lupa lagi. Dan yang ke-41 adalah dapat memperkuat rasa percaya dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, maka kita akan diridhoinya. Ada sejumlah riwayat, yaitu tentang keutamaan lafal bismillah, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas perihal pertanyaan Sayyidina Utsman tentang bismillah kepada Rasulullah. Beliau menjawab, bismillah adalah salah satu asma Allah. Jarak Allah dan asmanya yang maha besar itu hanya sebatas jarak hitam mata dan putih mata, saking dekatnya. Riwayat yang berikutnya yaitu dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istri, lalu membaca bismillah, niscaya jika ditakdirkan keturunan dan hubungan tersebut, maka setan selamanya tidak membahayakan anak itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Mas'ud ia berkata, siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah dari 19 malaikat Zabaniyah, hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar Allah menjadi setiap huruf sebagai pelindung baginya dan setiap malaikat Zabaniyah. Kemudian dari Asim, ia mendengar Abu Tamimah bercerita tentang boncengan Rasulullah ketika hewan yang dikendarai oleh Nabi tergelincir. Ia berkata, celaka setan. Rasulullah menegurnya, jangan bicara celaka setan.
karena ia akan membesar hingga sebesar rumah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Murduwiyah dan An-Nasai berkata, demi kekuatanku, aku akan gulingkan dia. Tapi jika engkau bilang Bismillah, maka setan akan mengecil hingga sebesar lalat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah tadi beberapa keutamaan membaca lafal Bismillah, yaitu berdasarkan dari riwayat para nabi. Begitu dahsyatnya khasiat bacaan Bismillah untuk kehidupan kita. Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak kaum muslim yang tidak mengucapkan Bismillah ketika akan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kini sudah saatnya membiasakan untuk mengucapkan kata Bismillah sebelum melakukan kegiatan yang kita sukai atau aktivitas rutin, agar kita selalu berada pada keadaan yang selamat, berkah, dan berhasil.